Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Mari setiap kita yang ada di rumah, kita boleh naikkan pujian syukur kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Hai, bergoyang dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang ditebus, mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari semua berlari sampai ke tujuan. Siap? Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semua kami terima kemenangan. Amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Hidup kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu semua menonton. Amin. Haleluya. Biar setiap kita umat yang ditebus menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama katakan dari awal, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang amin, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan. Sekali lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Haleluya. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, mari saudaraku semua, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan iman-Mu dalam Kristus Yesus. Saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya Dia adalah Allah yang setia. Apapun masalahmu saat ini, apapun keadaanmu, percayalah Dia tetap Allah. Mari saudaraku, siapkan hati dan pikiranmu, kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Kami hadir di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa yang baik,
Ini setiap hati kami, suci kuduskan setiap mulut bibir kami. Setiap pujian yang kami bawa itu berasal dari hati kami yang terdalam. Agar Tuhan semakin disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari naikkan pujian kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tergoncang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Kami mau percaya Kau tetap Allah yang baik. Mari saudaraku naikkan pujian dari awal, katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, angkat suaramu antara hatimu, katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah,
kami percaya Kau tetap Allah. Tiada yang selain Kau Tuhan. Selamanya kami mau percaya hanya Engkau. Kau tetap Allah yang baik. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan. Sungguh kami rasakan kebaikan. Sungguh kami nyatakan Engkau Allah. Thank you Jesus. Sungguh kebaikan-Mu nyata kami rasakan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sungguh Kau Allah yang baik. Sungguh Engkau Yesus yang baik. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan dengan lembut. Allah ini. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang. Amin. Tiada goyahkan Kau tetap. Sekali lagi dengan lembut katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap katakan Kau tetap Allah. Kau tetap sekali lagi Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Benar Bapa. Kami mau percaya Kau tetap Allah apapun keadaan kami. Kau tetap Allah yang baik. Itu sebabnya kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Haleluya. Mari setiap pulau, setiap bangsa yang ada di bumi ini bersorak-sorai, kita boleh memuji Tuhan. Hai, mari puji Tuhan seluruh pulau.
puji Tuhan, mari puji Tuhan. hai seluruh pulau, Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka bumi pun bersuka menyambut sang raja. menyambut sang raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan. hai seluruh pulau, Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka bumi pun bersuka menyambut sang raja. Pulau-pulau bersuka cita, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan. hai seluruh pulau. Hai seluruh Oh, bumi pun bersuka bumi pun bersuka menyambut sang raja. Katakan pulau-pulau bersuka cita, pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Saudaraku, bangsa kita dikenal memiliki banyak suku. Saya akan mewakili 3 bahasa, ada Batak, ada Jawa, dan juga Ambon. Kita mulai dengan bahasa Batak. Mari sama-sama katakan puji Majahoba. Siap? Oh. Puji Majahoba, puji Majahoba. saya puji Majahoba, Saya puji Majahoba. puji Majahoba, Puji Majahoba. saya puji Majahoba, Saya puji Majahoba. puji Majahoba, Puji Majahoba. saya puji Majahoba, Saya puji Majahoba. oh puji Majahoba, Puji Majahoba. saya puji Majahoba. Saya puji Pulau-pulau, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Kita tinggalkan Pulau Jawa, karena kita tinggal di Pulau Jawa. Jocelyn akan memimpin kita dengan bahasa Jawanya. Monggo Mas, puji Gusti. Jocelyn, mainkan. 2, 3. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo Mas, Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru monggo Wilujeng. Mbak. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Semua Wilujeng. pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan Raja, segala raja. Hei, kita lari ke Indonesia Timur. Ada bahasa Ambon di sana. Angelo akan memimpin kita dengan bahasa Ambon. Sio manise katong puji Yesus. Angelo, mainkan. Tuh, wah, yuk. Sio manise, Sio manise katong puji Yesus, katong puji Yesus. Sio manise,
kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita memberi persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kami bersuka cita karena Engkau baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Suci kuduskan setiap tangan kami yang sudah memberi. Kiranya kami boleh memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau Tuhan, dasarku berharap. Kaulah sumberku percaya ya Tuhan. Kami tahu Kau Bapa yang mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
Katakan, kini aku percaya. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian untuk kita sama-sama berdoa agar kiranya firman Tuhan ini boleh mendarat di hati kita yang dapat berbuah subur. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Agar kiranya tidak tiap hari Minggu saja kami menaikkan pujian ini, tetapi hari demi hari dalam kehidupan kami pun memeragakan Kristus dalam kehidupan kami, dalam penyembahan kami. Tiba waktunya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus dan mulia. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, agar kiranya kami boleh diberkati dan boleh mengerti tentang pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa dalam menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami landaskan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur. Pada saat Minggu hari ini kita memperingati satu momen yang sangat begitu berharga. Pekan ke depan adalah menjadi pekan kita memperingati sebuah karya yang agung. Karya yang tidak dicatatkan ke dalam sebuah 7 keajaiban dunia. Tetapi yang tercatatkan di dalam kehidupan kita yakni adalah sebuah keajaiban yang di mana Allah mau mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Dia menebus dosa-dosa dan kesalahan kita agar kita boleh berkenan di matanya yang kudus. Yakni Yesus Kristus menebus dosa kehidupan kita. Di dalam proses Jumat Agung minggu ke depan, selama sepekan ke depan, kita sesungguhnya kalau di dalam sebuah tradisi gereja Katolik dan juga gereja Protestan, kita memasuki yang namanya Pekan Suci. Pekan Suci ini ditandai oleh kalau dalam proses ketika Yesus Kristus datang dan masuk ke sebuah kota, yaitu kota Yerusalem, Yesus disambut dan dielu-elukan oleh masyarakat Yerusalem ketika itu. Yesus disambut dengan sebatang daun palma atau daun palem sambil mengelu-elukan dan mengagungkan nama Kristus. Kalau di dalam tradisi gereja Katolik dan Protestan ini disebut namanya Pekan atau Minggu Palma. Tradisi ini tentunya dirayakan oleh kebanyakan saudara-saudari kita yang beragama Katolik maupun juga saudara-saudara kita yang dari aliran Protestan. Karismatik tidak memperingati ini secara gamblang. Karismatik tidak memperingati ini secara rutin dari tahun ke tahun. Yang kita peringati hanyalah sebuah hari Jumat Agung dan juga Paskah. Tetapi saya mau mengajak kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian untuk kita sebelum masuk ke pekan, yakni pekan kesengsaraan bagi Kristus Yesus, ada pekan yang dimana perjuangan Kristus itu berlandaskan dari hari-hari ini, yakni Minggu Palma. Tetapi hari ini saya tidak akan membahas perihal itu. Saya akan membahas
sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan hati bagi kita pengikutnya, yakni Dia, yaitu Allah kita sendiri yang datang mengambil rupa menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, dijadikan hina. Ingat, Dia yang datang mengambil rupa sama seperti manusia, Dia dijadikan hina, tetapi Dia tidak berdosa. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadikan Kristus menjadi hina? Tentunya bukan keinginan atau inisiatif Kristus sendiri yang menjadikan Kristus itu menjadi hina. Tetapi yang menjadikan Dia hina adalah ketika itu orang-orang yang mengambil sebuah peristiwa besar, yakni ketika Yesus dihukum mati dan juga ada beberapa orang yang membencinya, yang ketika itu mereka menganggap Kristus bukanlah sebagai raja, bukanlah sebagai Allah yang datang ke dunia, tetapi hanya sebagai raja yang banyak orang-orang menganggap itu adalah orang-orang yang ingin memperebut sebuah kekerajaan ketika itu. Tetapi kehadiran Kristus banyak yang menolak dan menentang. Tetapi banyak juga kehadiran Kristus ketika Dia datang ke dunia, banyak juga yang menyambutnya. Tentu ini adalah hal yang perlu dibahas secara gamblang agar kita mengerti bahwasannya kedatangan Kristus ke tengah dunia ini tidak hanya bertujuan hanya untuk menyelamatkan dosa manusia. Tetapi ada beberapa peristiwa-peristiwa secara naluriah manusia. Dia mengikuti tatanan-tatanan alam yang dimana di bawah bumi ini juga berjalan secara tatanan atau sistemnya ada. Kristus yang tadinya mulia menjadi hina telah tertuang di dalam sebuah ayat yang saya bacakan pada saat pagi hari ini kepada ibu bapak sekalian, yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat ke-9 berkata demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya menggarisbawahi kata ini yang banyak sekali orang mengutip dan memperkatakan di dalam teologi prosperity atau teologi kemakmurannya yang berkata seperti ini. Bahwa Ia, Allah, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini seringkali dipakai atau dikutip untuk dijadikan sebuah patokan. Yang dimana ada 2 kata kaya dan juga miskin. Kata kaya dan kata miskin tidak bisa ditafsirkan secara teoretik yang berkata seperti ini. Kaya secara material dan juga miskin secara material. Bukan itu maksudnya. Kata kaya dan miskin di dalam teks asli dalam bahasa Yunani-nya, kata kaya itu ingin menggambarkan tentang kemuliaan. Jadi artinya adalah Ia yang mulia datang ke dunia menjadi hina. Dan kita yang hina karena ditebus oleh Kristus, kita yang tadinya hina dan tak berharga ini dijadikan mulia di hadapannya Tuhan. Itu makna asli sesungguhnya. Tapi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ingin mengembalikan makna teks ini secara gamblang kepada jemaat, agar jemaat memahami bahwasannya karya keselamatan salib manusia yang dikembalikan kepada rancangannya semula hanya digambarkan bahwasannya kita yang tadinya miskin secara material karena ditebus oleh Kristus, kita dijadikan kaya secara material. Tidak berkata seperti itu. Tentu itu adalah bukan suatu kedewasaan kerohanian umat Kristiani sejati yang diajarkan kepada banyak orang agar umat Kristen tidak luncas tujuan kehidupannya. Saya ingin menggambarkan kepada ibu bapak bahwasannya karya keselamatan, karya pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib bukanlah sebuah karya yang main-main. Bukanlah sebuah karya yang bisa dianggap remeh dan enteng. Sekalipun itu telah peristiwanya telah ribuan tahun lamanya berlalu dan kita tidak menyaksikannya dengan kasat mata kita secara bersama-sama dan langsung. Andai kata kalau Yesus Kristus ketika itu datang ke bumi pada konteks dan zaman sekarang yang teknologi begitu maju, kita bisa melihat mungkin ketika itu Kristus ada di Israel, kita bisa melihat secara live atau tunda dari beberapa kamera-kamera televisi yang men-shootnya langsung ketika itu. Tetapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Ya, di mana peristiwa karya keselamatan itu begitu hebat dan dahsyatnya. Saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak sekalian bahwasannya karya keselamatan ini tidak bisa dianggap remeh dan enteng.
Sekali lagi saya ingin menekankan, karya keselamatan Kristus di atas kayu salib tidak bisa begitu dianggapnya dengan remeh dan enteng. Mari kita fokus kepada tema kita, yang dimana tema kita bertajuk kepada Ia yang dijadikan hina atau Ia yang menjadi hina. Tentu ketika Kristus Yesus datang ke bumi ini yang tujuannya dan dengan kesadaran manusia yang menyadari Dia adalah Tuhan, dipandang sepenuhnya sebagai Allah yang mulia. Tetapi sebagian besar kepada orang-orang yang tidak mempercayainya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dianggapnya hina. Inilah ada 4 hal yang dimana ornamen-ornamen atau di sekitar yang dipakai untuk disematkan dalam diri Kristus Yesus. Yang tadi yang mulia, Dia dijadikan semakin hina. Saya ingin menyajikannya kepada ibu bapak sekalian. Ada fakta dan bukti sejarah yang dimana Kristus yang dianggap sebagai kita sebagai Tuhan mulia, tetapi Ia dijadikan hina. Yang pertama, ada faktanya yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-29. Matius pasal ke-27 ayat 29 sampai ayat yang 30 berkata demikian. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Ayat 29 ada kata benda yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak. Ayat 29 di situ kata bendanya adalah mahkota duri. Ornamen pertama yang disematkan dalam diri Kristus ketika proses untuk Kristus sebelum ketika dia masuk ke dalam kematiannya, masa kematiannya. Hal yang pertama yang sangat nampak sekali di mata kita adalah ketika Kristus yang mulia dijadikan hina, disematkannya mahkota duri. Sadarkah ibu bapak bahwasannya mahkota duri adalah sebuah mahkota yang tidak harusnya atau tidak tempatnya diberikan kepada seseorang. Kalau Kristus tadinya datang ke dunia yang Dia beranggap dan bertujuan sebagai juru selamat dan raja ketika itu bagi rakyat Israel atau bangsa Israel dan dunia, sepatutnya dan sepantasnya Kristus Yesus disematkan dengan mahkota emas. Tetapi ayat Alkitab berkata yang lain. Ayat Alkitab di sini berkata bahwasanya Kristus Yesus disematkan dengan mahkota duri. Kalau kita dengan sadar, dengan logika kita berpikir, yang sepatutnya dengan mahkota emas, tetapi tentara-tentara Romawi ketika itu menyematkannya dengan mahkota duri. Ini ingin mengisyaratkan dan memberikan pesan kepada Yesus Kristus dan para pengikutnya, bahwasannya Dia bukanlah seorang raja, yang dimana selama ini Dia menggaung-gaungkan dan juga menyatakan dirinya kepada rakyat-rakyat dan para pengikutnya ketika itu. Dan ibu bapak perlu mengetahui status Kristus datang ke dunia, Dia mengakui sebagai raja. Tetapi bangsa Romawi melihat dan mengendusnya atas dasar laporan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi ketika itu, dan orang-orang Farisi, yang dia menganggap bahwasannya raja sebagai raja yang memimpin bagi rakyat-rakyat Israel ketika itu sudah ada. Tetapi di sini datang mengakui sebagai kedudukan seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Tentunya ini bertentangan secara pemerintahan. Dan disinilah disematkanlah mahkota duri yang ingin mengisyaratkan bahwasannya Kristus Yesus bukanlah sebagai seorang raja secara negara ketika itu. Di sini mahkota dilambangkan dengan kehormatan. Mahkota digambarkan dengan kedudukan yang tertinggi. Dan juga mahkota digambarkan dengan sebuah kerajaan yang begitu megah. Tetapi kerajaan Yesus tidak ada ketika itu secara bentuk fisik, tidak ada sama sekali. Kalau ketika itu kerajaan Romawi ada secara fisik, ada pemerintahannya, ada menteri-menterinya dan ada tentaranya. Tetapi Kristus ketika datang ke dunia, Dia tidak mendirikan kerajaan dalam bentuk fisik, tetapi membentuk kerajaan di dalam kerohanian ketika itu. Tetapi di sini bangsa Romawi menangkapnya, dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi menangkapnya sebagai kerajaan yang ingin mengkudeta ketika itu bangsa Romawi memimpin. Hal yang pertama disinilah yang bisa kita lihat bahwasannya ini adalah pesan
bahwasannya Kristus bukanlah raja yang disematkan di dalam sebuah bentuk mahkota. Secara diametri atau ukuran ibu bapak saudara-saudari sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mahkota duri ketika itu dipilih oleh bangsa Romawi, dianyam oleh tangan dan diberikan ukuran tidak sesuai dengan kepala manusia. Kalau manusia memiliki ukuran kepalanya secara normal, ketika itu mahkota duri tidak diberikan ukuran secara normal sesuai dengan ukuran kepala Yesus Kristus ketika itu. Tetapi diberikan ukuran yang lebih kecil. Sehingga ketika mahkota duri itu dimasukkan ke kepala Yesus, ini tentu menjadi luka dan menjadi sebuah kesakitan sendiri bagi Yesus Kristus. Hal yang pertama adalah mahkota duri, yang dimana itu mengisyaratkan bahwasannya pembentukan sebuah penghinaan Kristus yang begitu mendalam. Hal yang kedua, yang dimana Kristus yang mulia disematkan dalam dirinya, yang dijadikan hina dengan sebuah ornamen-ornamen ketika itu adalah selain dari mahkota duri, Matius 27 ayat 33 berkata demikian. Matius 27 ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya adalah tempat tengkorak. Saya menggarisbawahi kata Golgota. Golgota adalah suatu tempat yang dimana semua para tawanan-tawanan atau tahanan-tahanan yang ketika itu bangsa Romawi memberikan sebuah penghukuman atau eksekusi, dan ditaruhnya itu adalah di tempat di Bukit Golgota. Bukit Golgota ini adalah letaknya dekat dengan kota Yerusalem yang tempatnya tidak terlalu tinggi, dan banyak sekali orang-orang melalui dan melihat atau melewati tempat dari Bukit Golgota tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa bangsa Romawi menaruh tawanan atau tahanan-tahanannya agar ditaruh di Bukit Golgota? Tujuannya adalah agar orang-orang Yerusalem ketika itu mereka bisa melihat ada tawanan dan juga ada penjahat yang ditaruh oleh tentara Romawi ketika itu, agar mereka bisa melihat dan si penjahat itu malu. Inilah tujuan dari tentara Romawi ketika itu. Yesus taruh di atas di Golgota agar orang-orang Yerusalem yang banyak mendengar tentang kehadiran Kristus Yesus, yang mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penyembuh bagi orang-orang ketika itu, ditaruh di Golgota agar dia disejajarkan dengan para penjahat. Agar Yesus Kristus disejajarkan dengan tahanan-tahanan, orang-orang yang tidak memiliki yang namanya kemuliaan dan tidak memiliki kehormatan. Layaknya penjahat-penjahat yang memiliki nilai hidup dan harga hidupnya sangat rendah sekali. Disinilah kita bisa melihat bahwasannya Yesus Kristus dianggap hina oleh tentara Romawi ketika itu. Sampai tempat kematiannya pun ditaruh tempat yang paling hina, yang disejajarkan dengan para penjahat ketika itu. Saya bisa menggambarkan ketika itu kita tidak melakukan yang namanya perbuatan jahat. Nama kita tidak tercatat di dalam buku kejahatan atau kriminal. Tetapi orang menjadikan kita menjadi jahat dan orang menjadikan kita menjadi malu. Demikianlah Yesus Kristus ketika itu. Dia disejajarkan dengan para tawanan dan para penjahat, dan dijadikan yang paling malu dan paling hina ketika itu. Saya tidak bisa menggambarkan ketika itu ada beberapa pengikut Kristus yang sontak melihat dan begitu malunya. Yang Yesus tersalibkan, terbentangkan tangannya, dan banyak orang melihat Yesus dianggap sebagai seorang penjahat ketika itu. Selain mahkota duri dan juga Bukit Golgota, Matius 27 ayat 34 juga mencatat yang ketiga. Ayatnya yang ketiga di sini berkata, lalu mereka memberi dia atau Yesus minum anggur bercampur empedu. Saya garis bawahi dan tolong perhatikan kalimat ini. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam bahasa Yunani kata anggur itu ada dua. Tidak hanya yang mengisyaratkan kebuah satu anggur yang difermentasikan menjadi sebuah minuman atau berubah menjadi alkohol, tidak. Tetapi kalau di dalam tradisi orang-orang Israel ketika itu, anggur itu perlu dimaknai ada dua hal. Tolong perhatikan. Yang pertama dalam bahasa Yunani adalah oinos. Oinos ini adalah anggur sungguhan, anggur yang melalui proses fermentasi, dirawat, dijaga, sehingga orang bisa meminumnya dengan baik. Kata oinos itu sendiri, anggur secara normally dipelihara, ditaruh di gentong,
dan juga taruh di tempat penadah dan orang bisa menikmatinya, meminumnya. Dan yang kedua adalah kata ozos. Kata ozos itu adalah anggur asam yang disejajarkan seperti cuka, tetapi tidak bisa dikonsumsi. Tetapi kalau di dalam ayat 34, kata anggur ini tidak diambil dari kata ozos, tetapi diambil dari kata oinos, yakni anggur sungguhan, anggur yang bisa diminum. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau anggur itu bisa diminum, kenapa Yesus tidak meminum? Jawabannya adalah, karena anggur tersebut dicampurkan dengan empedu. Kalau di dalam sebuah tradisi bangsa Romawi, orang-orang Romawi ketika itu memberikan sebelum dieksekusi, setelah dieksekusi, dia memberikan sebuah air anggur dan dicampur oleh empedu yang rasanya sangat pahit sekali sehingga orang tidak bisa meminumnya. Tetapi dia orang atau penjahat itu wajib meminumnya. Kristus diperlakukan hal yang sama seperti para penjahat yang dimana bangsa Romawi memperlakukannya. Diambilnya anggur dan dicampurkan oleh empedu yang pahit sehingga orang tidak bisa mengkonsumsinya. Ketika Kristus mengecapnya, dia tidak meminum. Kenapa? Sebegitu pahitnya. Sebegitu tidak bisa dikonsumsinya oleh Kristus sehingga dia tidak meminumnya. Kita bisa membayangkan bahwasannya Kristus Yesus pun tidak bisa meminumnya secara manusiawi karena dia mengecap minuman itu tidak pantas dan tidak layak untuk diminum. Bayangkan ketika itu Kristus sudah penuh dengan darah. Dia sudah dieksekusi, dicambuk, tetapi dia harus diberikan empedu tersebut. Sebegitu menyakitkannya Kristus. Ini disejajarkan kalau dalam tradisi mereka diberikan kepada para penjahat dan wajib diminum. Ada penafsir yang lain mengartikan empedu yang pahit ini dicampur oleh dengan narkotika. Sehingga empedu ini selain pahit tidak bisa diminum, ini sangat mematikan agar si penjahat ketika di atas kayu salib, dia bisa merasakan kepedihan yang mendalam tidak hanya dari sekujur tubuhnya yang disalibkan. Tetapi sampai ke dalaman tubuhnya juga merasakan kepahitan dan kepanasan yang begitu luar biasa. Dulu ketika saya menghadiri sebuah ibadah di gereja Katolik, kami perjamuan. Gereja Katolik menggunakan anggur-anggur yang anggur sungguhan secara fermentasi. Yang saya menduga itu ada kandungan alkoholnya sekian persen. Saya hanya minum tidak sampai 1 sloki penuh. Tetapi ketika saya minum, saya merasakan begitu panasnya anggur di dada saya. Saya bisa membayangkan ketika Kristus yang sudah dicambuk dan penuh dengan luka, dan juga Kristus yang penuh dengan darah ketika itu luka yang menganga, harus mengalami minuman yang begitu pahit dan memanaskan yang tidak begitu mengenakan bagi tubuhnya. Bisa dibayangkan sekujur tubuhnya dan juga sampai kedalamannya harus merasakan hal yang sakit pula. Tentu ini adalah bukan hal yang sangat enteng bagi kebanyakan orang untuk bisa meminumnya. Kristus pun menolak untuk meminumnya. Ini begitu biadabnya tentara Romawi untuk menyiksa Kristus Yesus ketika hadir untuk bisa menebus dosa manusia. Hal yang keempat, yang terakhir. Di dalam Markus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-24. Markus pasal 15 ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Garis bawahi kata menyalibkan. Kata dasarnya adalah salib. Salib adalah sebuah benda yang dipakai oleh tentara Romawi ketika itu untuk diberikan kepada para penjahat. Salib digambarkan sebuah kehinaan. Salib digambarkan adalah sebagai suatu proses kematian yang begitu hebat dan bisa merendahkan harga diri dan martabat seseorang. Karena ketika itu salib dipakai oleh tentara orang Romawi ingin merendahkan harkat martabat seseorang ketika itu melakukan perbuatan salah. Uniknya, Kristus Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi dia disejajarkan dan diberikan sebuah alat yang sama persisnya dengan penjahat-penjahat ketika itu diberikan hukuman. Yakni salib. Ada banyak versi
Dalam kami orang-orang teologi yang mempelajarinya, salib itu bisa digambarkan sebagai tangan yang terbuka, terbentang kedua kanan dan juga tangan kirinya. Ada juga yang digambarkan salib itu seperti di atas, seperti ini sehingga kanan kiri tapi tidak ada. Banyak versi yang menggambarkan itu, tetapi kita sudah mengimani dan mempercayai Bapak Gereja zaman dulu telah mengambil keputusan bahwa salib Kristus disalibkan dengan tangan yang terbentang, dengan tangan yang terpaku dan juga kaki yang terpaku. Bayangkan, salib adalah suatu metode eksekusi kerajaan Romawi yang begitu kejam di masa itu dan begitu biadab. Salib juga digambarkan sebagai proses kematian yang lambat. Mengapa demikian? Karena salib adalah sebuah sarana yang dipakai orang-orang Romawi. Sebelum sampai ke salib, dia harus dicambuk terlebih dahulu. Kitab Mazmur berkata bahwasannya ketika Kristus sebelum disalibkan, dia dicambuk. Sampai mukanya pun juga kena cambuk. Sampai kitab Mazmur pun juga berkata wajahnya sampai tak nampak dengan jelas. Di sini bisa dibayangkan bahwasannya tentara Romawi begitu kejam menghukum dan juga mengeksekusi Kristus Yesus sebelum dia disalibkan. Dan ketika Kristus sudah disalibkan, tubuhnya penuh sekujur, tubuhnya penuh dengan luka. Dia di atas kayu salib dan tangannya harus dipaku, kakinya harus dipaku dan taruh di atas bukit Golgota. Di sinilah proses di mana orang tidak bisa langsung mati dengan cepat. Tetapi di sini korban harus mengalami proses kematian yang begitu lambat. Karena kenapa? Karena orang-orang tentara Romawi membiarkan orang itu mati secara perlambat dan sengsara ketika itu. Dari keempat hal-hal ini atau ornamen yang dipakai oleh tentara-tentara Romawi, saya ingin menyimpulkan kepada ibu bapak saudara-saudari, Kristus hina ketika dia diludahi. Kristus hina ketika ia dipukul. Kristus hina ketika itu juga ada beberapa alat-alat yang dipakai untuk menjadikan dia semakin hina. Kristus dipandang sebagai Allah bagi kita. Dan Kristus dipandang sebagai manusia yang ingin memperebut kerajaan tertentu ketika itu. Saya ingin menggambarkan kepada ibu bapak bahwasannya pengorbanan Kristus begitu besar, begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau Kristus mau memberikan nyawanya bagi kita manusia, kenapa kita tidak memberi kehidupan kita bagi Kristus? Apa yang bisa kita petik dari pembelajaran kita pada saat pagi hari ini? Yang dari pembelajaran Kristus yang mulia, dia dijadikan hina. Saya ingin menekankan kepada hal bahwasannya jikalau ibu bapak dan saudara-saudari melihat khotbah pada saat hari ini, engkau merasakan dirimu saat hari ini sedang patah semangat. Engkau merasakan dirimu pada saat hari ini engkau di titik terendah dan seolah-olah Tuhan tidak menolongmu. Saya ingin memberikan semangat kembali bahwasannya Allah menciptakanmu penuh dengan tujuan. Allah menciptakanmu penuh dengan kemuliaan dan hormat. Tunggulah waktunya Allah. Sehingga Allah menyatakan kemuliaannya dalam diri kita dan masing-masing pada saat pagi hari ini. Kalau orang boleh berkata kita sebagai anak yang durhaka, bagi Allah kita sebagai anak yang penuh dengan kemuliaan. Tunggulah waktunya Allah berperkara. Kalau banyak orang-orang menganggap kita rendah karena kita tidak punya kualitas dalam hal bekerja, saya ingin menekankan kita adalah orang yang diberikan kemuliaan bagi Allah. Tunggu waktunya Allah kalau kita mau bekerja keras dan menggali kemuliaan dan potensi dalam diri kita sepenuhnya. Maka Allah akan memakai diri kita sepenuhnya. Kalau di luar sana di teman-teman sekolah dan kuliah sana menjauhi kita karena kita berbeda dengan karena kulit dan yang lain-lain, saya mau kasih tahu suatu saat Allah akan memakaimu untuk memuliakannya. Kalau salib dianggap sebagai kebodohan bagi dunia, justru Allah mau memakai untuk menyelamatkan manusia karena penuh dengan kemuliaan dan hormat. Saya jadi mengingat sebuah ilustrasi yang begitu luar biasa. Saya teringat dengan sebuah bola. Kalau bola basket di tangan saya beli harganya 50.000 dan saya mau jual lagi, tidak akan mencapai bola basket itu menjadi 50.000. Akan turun menjadi 25.000 atau bahkan 20.000. Tapi berbeda dengan bola basket yang ada di dalam tangan Michael Jordan. Bola basket itu yang tadi saya beli 50.000 tetapi dipegang oleh Michael Jordan dan ditandatangani oleh Michael Jordan langsung. Maka bola basket itu akan menjadi harganya 100 juta. Bahkan bisa sampai setengah M atau 500 juta. Ada bola golf yang kecil. Bola golf kalau saya beli harganya 250.000. Tetapi berbeda dengan bola golf yang ada di tangannya Tiger Woods dan dia tanda tangan bubuhkan dengan tanda tangannya. Bola golf yang kecil tersebut akan harganya tadi 250.000 akan menjadi harganya 500 juta. Saya jadi teringat bola tenis yang tadinya kecil kalau di tangan saya beli dengan harga 80.000.
Tetapi berbeda kalau bola tenis itu di tangannya Roger Federer dan dia bubuhkan tanda tangannya. Nilai itu bisa menjadi 700 juta. Itu tergantung di siapa bola itu ada di tangannya. Sama halnya dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan sepenuhnya. Kalau di sekitar kita menganggap kita rendah karena nilai kita tidak ada harga dirinya. Di tangan Tuhan kita kehidupannya menjadi mulia. Saya memiliki ayat emas lain Yohanes 15 ayat 5. Mazmur 8 ayat 6 berkata, namun engkau Allah yang penuh dengan hormat dan kemuliaan, menjadikanku hampir sama dengan Allah, diberikannya hormat dan kemuliaan. Ini dengan jelas bahwasannya kita sebagai manusia diberikan hormat kemuliaan sesuai dengan imago Dei atau gambarnya Allah. Saya ingin menekankan kepada ibu bapak sekalian, bahwasannya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang dinya mulia menjadi hina. Ini ingin menggambarkan kepada kita sekali lagi bahwasannya Allah bertujuan untuk mempermuliakan kehidupannya, anak-anaknya, ciptaannya, agar kita semakin mulia di hadapannya Tuhan. Jagalah kekudusan dan kesucian. Tentunya tidak mudah. Ada harga yang perlu dibayar mahal agar kehidupan kita sepenuhnya menjadi seperti Kristus Yesus. Hal apa lagi yang bisa kita petik selain dari hal yang tadi telah saya sampaikan kepada ibu bapak dan saudara-saudari sekalian? Hal yang bisa saya sampaikan selanjutnya adalah kalau Kristus yang mulia dijadikan hina karena hal-hal tertentu ataukah benda-benda tertentu, Kristus juga bisa dihinakan melalui kehidupan kita di zaman sekarang. Kehidupan kita zaman sekarang penuh dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kemalasan dan yang lain-lainnya. Kehidupan kita pada saat hari ini sangat begitu bisa mengundang untuk kita bisa mempermuliakan atau bisa juga menghina nama Tuhan. Maka dari itu gunakanlah media sosial untuk kita bisa mempermuliakan nama Tuhan Allah. Saya jadi teringat dengan sebuah ilustrasi yang bernama Bill Gates. Bill Gates adalah orang yang dimana kehidupannya sangat sederhana. Orang yang dulunya adalah orang yang mau bekerja keras sehingga dia berusaha untuk menyisihkan uangnya dan dia dengan ide-idenya, dia kuliah pun juga bukan sebagai orang yang juara ketika itu, tetapi Bill Gates berusaha mau belajar sehingga ia akhirnya menjadi orang yang tercatat ketika itu menjadi orang yang terkaya di dunia. Tentu ini adalah proses yang begitu panjang sehingga mencatatkan Bill Gates bisa menjadi orang yang begitu terpandang dan banyak orang yang menghormati dia. Tentunya ada nilai di baliknya itu. Tetapi Bill Gates selalu mengajarkan kepada orang-orang dan kepada pendengarnya ketika itu, dia berkata seperti ini. Uang yang ia hasilkan dia tidak habiskan untuk diri dia sendiri, tetapi dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ketika itu. Maka dari itu Bill Gates mendirikan yang namanya sebuah foundation untuk khusus orang-orang yang tertinggal di Afrika Selatan, bagi anak-anak yang kekurangan gizi, bagi orang-orang yang mengalami penyakit kanker dan yang lain-lain. Dia menyisihkan hartanya, dia menyisihkan apa yang dia punya untuk diberikan kepada orang-orang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang-orang di sekitarnya yang tadinya tidak dianggap bernilai, dijadikan bernilai dan begitu berharga. Karena apa yang dia miliki, hasil kerja kerasnya dia tidak bisa dia nikmati di dalam diri dia sendiri. Tetapi dia bagi kepada orang yang lain. Sambil dia berkata, semua yang berasal daripadaku, semua datangnya daripada Tuhan. Tetapi ada banyak orang-orang artis-artis yang tercatat seperti John Lennon, dia sendiri menolak. Bahwasannya dia menganggap, John Lennon menganggap bahwasannya dia lebih populer daripada Tuhan. Wow, di sini begitu luar biasa sekali. Bahwasannya dia disejajarkan bahkan lebih tinggi daripada Allah. Allah lebih populer dalam apapun itu. Allah hidup kekal, tetapi kita tidak hidup kekal. Allah bisa menanggalkan kasih, tetapi manusia tidak bisa menanggalkan kasih secara permanen. Di sinilah yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Bahwasannya ketika Allah memuliakan kita dalam kehidupan kita, kita memuliakan orang yang lain. Tentunya ketika proses perjuangan yang begitu berat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, kita juga memuliakan orang lain karena Kristus telah memuliakan kita. Tidak mudah tentunya. Hal seperti ini sangat sulit untuk kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita tidak tentu bisa menyangkal dalam daging kehidupan manusia. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, keempat hal tersebut seperti mahkota duri, bukit Golgota, anggur bercampur empedu, dan juga salib bisa dilambangkan sebuah kehinaan di mata manusia bagi Kristus. Di zaman sekarang kita bisa menghina Kristus melalui apapun yang ada. Melalui dari mulut kita ketika kita datang sama Allah.
tetapi pertolongan belum datang sehingga kita meragukan pertolongan Allah. Kita menjadikan nama Allah tidak mulia. Lalu ketika kita berseru kepada Allah, tetapi kehidupan keseharian kita tidak memperagakan kasih Kristus, tidak mencerminkan Kristus, tentu akan melukai dan mencoreng nama baik Allah. Karena kita sebagai orang yang Nasrani, kalau di Indonesia ini kita dianggap sebagai orang yang jumlahnya tidak banyak dari saudara-saudara kita, sepupu kita yang lainnya. Setidaknya dari jumlah kita yang sedikit itu, kita bisa memancarkan terang yang begitu benderang bagi negara kita di Indonesia. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Kalau ibu bapak sebagai keluarga, jadilah berkat bagi keluarga ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Jadi suami yang tentunya lembut dalam hal bertutur kata bagi istri dan juga anak-anak. Istri menjadi teladan bagi anak dan menaruh kasih kepada suami. Sekalipun suami sudah tidak mampu mencari nafkah kembali. Dulu saya pernah mendapatkan sebuah potongan video yang menggambarkan ada suami yang sudah tak berdaya. Dia stroke dan dia hanya bisa berkata, tapi istrinya habis sabarnya dan dia memukul dan menampar suaminya. Dia melempar dengan tongkatnya dia ke mukanya dia sampai berdada dan suaminya menangis dan dia berkata, dan istrinya telah habis sabarnya. Tetapi dulu ketika dia sehat, dia lupa atas perjuangan suaminya. Saya mau mengajak kepada ibu bapak di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Rangkulah suamimu dengan kasihmu. Suami-suami rangkulah istrimu dengan istrimu dan juga anak-anakmu dengan kasih daripada Allah Bapa. Muliakan nama Tuhan di dalam keluargamu. Jangan hina nama Tuhan di dalam perilakumu. Kalau engkau tidak mau sabar, saya berkata, sabarlah. Tetap bersabarlah. Sebab kesabaran tidak ada pangkal dan tidak ada ujungnya sama sekali. Kalau ibu bapak sebagai juga karyawan dan karyawati, kerjalah jujur di tempatmu berada, dimanapun berada. Kalau ujian datang yang menggelapkan hatimu, berkata, Tuhan matikan kedaginganku agar aku semakin sempurna. Kalau misalnya engkau mengingat istriku dan anakku belum makan Tuhan, tetapi ada ujian di depan mataku, aku gak tahu ini uang siapa, bertahanlah. Sebab Allah tidak akan membiarkanmu sampai posisi yang paling terendah. Maka Allah akan memuliakanmu. Jangan mencoreng nama Tuhan di tempat pekerjaanmu. Kalau engkau menyetir dalam pekerjaanmu, mengantar orang dan orang itu selalu merendahkanmu, katakan kepada mereka, iya saya rendah bagi mata manusia. Tetapi di mata Tuhan kehidupanku berharga. Kalau engkau gengsi dengan pekerjaanmu yang kamu miliki saat ini, saya mau berkata, ada waktunya kalau bagi orang yang mau bekerja keras. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia pulang dengan bersorak-sorai. Sebab Allah kita Allah yang hidup. Ahok pernah berkata, Gusti mboten sare. Allah tidak pernah tertidur. Dia adalah Allah yang adil. Lakukanlah terus dalam kehidupan kita kesehariannya. Hal-hal bagaimana yang bisa kita hindari agar nama Tuhan tidak tercoreng. Hiduplah mulia dan memperagakanlah Kristus dalam kehidupanmu. Tidak mudah untuk memberi hidup, sebab memberi hidup tentunya kita akan memberikan banyak hal bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini mengingatkan kita bahwasannya untuk memberi hidup agar kehidupan kita tidak menghina, atau mohon maaf, hidup kita agar kita bisa memuliakan nama Tuhan dan tidak mencoreng nama Tuhan tidaklah mudah. Ilustrasi ini adalah seperti ini. Ada seorang bernama Budi. Budi adalah sebagai anak dari seorang pemungut sampah. Ibunya sedang sakit keras. Satu ketika ada acara Paskah, sekolahnya mengadakan sebuah acara yang namanya serahkan barang yang ia miliki. Guru itu berkata kepada murid-muridnya, baik anak-anak, minggu depan kita akan mengadakan Paskah. Anak-anak, bawalah barang-barangmu yang bisa engkau bawa ke dalam sekolah dan nanti kita akan beri kepada Tuhan dan kita akan doakan. Pulang anak-anak itu ke rumah masing-masing. Anak yang pertama, bukan Budi. Anak yang pertama, dia pulang ke rumah dan dia datang kepada orang tuanya. Ma, minggu depan sekolah mengadakan acara Paskah. Ibu guru meminta kita anak-anak untuk membawa barang apa yang kita miliki, kita bawa ke sekolah dan kita doakan. Dan ini nanti dilihat oleh orang-orang. Ibunya berkata, ini nak, mama memiliki pulpen. Pulpen ini pulpen termahal di dunia. Harganya puluhan juta. Tidak ada yang tahu nanti kalau misalnya kamu membawa pulpen ini sambil angkat bilang pulpen ini harganya puluhan juta. Mama membelinya hanya ada di luar negeri, tidak ada di negara ini. Anak yang lain berkata kepada orang tuanya, "Pa, minggu depan sekolah aku akan mengadakan perayaan Paskah, tapi di sini ada acara untuk membawa barang.
Barang apa yang kita miliki, Pak, supaya nanti anak-anak bisa melihat dan guru melihat, kita mau didoakan supaya ini kita beri sama Tuhan. Oh ini nak, Papa baru saja memberi jam mahal. Jam ini mereknya adalah Richard Mille. Richard Mille adalah jam yang paling termahal dunia, bisa harganya miliaran rupiah. Kamu pakai di tangan kamu sambil nanti kamu berjalan berkata, ini jam Richard Mille Bu, Pak, nanti didoakan ya. Jadi saya biar Tuhan senang. Dia bilang aja, ini harganya miliaran. Singkat cerita semua anak-anak pun melakukan hal yang demikian. Tiba waktunya kepada si Budi. Budi datang pulang ke rumah, dia dengan lesu sambil mengingat orang tuanya yang sedang sakit ketika itu. Dia berkata kepada mamanya yang terbaring lemas sebagai seorang pemungut sampah. Ma, Budi minggu depan akan ada acara sekolah, Paskah. Kita membawa barang dan kita berikan kepada Tuhan, nanti didoakan oleh guru dan teman-teman bisa melihat. Dan mamanya berkata, nak, mama tidak punya apapun. Ini buat makan siang saja kita tidak bisa. Dan Budi menjadi sedih karena Budi melihat mamanya yang sedang sakit dan Budi menangis dan memeluk mamanya. Iya ma. Singkat cerita, tiba waktunya sekolah dan di acara Paskah di sekolah itu datang. Guru itu memanggil sesuai dengan urutan absen nama-namanya. Dipanggil nama-nama anak-anak yang pertama tadi, dia membawa pulpen sambil berjalan di kelas dan semua temannya bergemuruh bertepuk tangan. Karena apa? Karena pulpen ini ditegaskan harganya puluhan juta dan hanya ada di luar negeri. Di negara ini tidak ada. Di negara itu yang ada hanya mamanya saja yang punya. Tidak ada lagi yang lain. Semua bertepuk tangan dan guru bertepuk tangan dengan senang. Anak yang lain memberikan barang-barang dan yang tadi ada satu anak yang tadi membawa jam milik papanya. Sambil mengangkat jamnya, ini jam Richard Mille loh. Wah, teman-teman ini bertepuk tangan. Harganya puluhan miliaran loh. Wah, makin hebat tepuk tangan dan gurunya langsung bangkit berdiri. Wah, hebat. Langsung berdiri di depan dan dia berbaris. Tiba waktunya kepada si Budi. Ketika Budi datang dipanggil oleh guru tersebut, Budi menarik dari ujung kelas belakang tempat dia duduk. Yaitu tempat buang sampah yang dimana mamanya sering membawa untuk memungut sampah-sampah di pinggir jalan. Langsung sontak anak-anak teman-teman semuanya berdiri dan mengeluh-elukan nama si Budi sambil melempar barang. Karena kelas itu menjadi bau sekali. Wah, dasar kamu Budi, kamu bawa barang apa ini? Ngapain kamu bawa barang ini di kelas kami? Dia dilempar kertas, dilempar pulpen dan Budi menangis. Sampai gurunya berdiri dan berkata, Budi, kenapa kamu membawa itu ke dalam kelas? Ini kelas menjadi kotor dan bau. Budi tetap membawanya, menariknya sampai ke depan kelas. Dia taruh keranjang tersebut. Dan tiba-tiba Budi menaiki ke atas keranjang tersebut. Sambil menangis dia berkata, tidak punya barang berharga yang kumiliki, yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kehidupanku lah yang saat hari ini, yang kupersembahkan kepada Tuhan. Saya ingin berkata kepada ibu bapak, kalau Tuhan yang mulia menjadi hina, rela memberi hidupnya untuk kita dan ibu bapak saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan agar namanya tidak menjadi hina? Mari jadilah berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan dikabarkan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah berkorban banyak bagi kehidupan kami. Kami jatuh berkali-kali tetapi Engkau membangkitkan kami berkali-kali pula. Agar kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak ingin mencoreng nama-Mu melalui perkataan kami. Kami tidak mau mencoreng nama-Mu dari mata kami dan pikiran kami dan tangan kami dan juga kaki kami. Tapi permuliakanlah anggota tubuh kami untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Agar kami jadi berkat dan orang di sekitar kami merasakan-Mu bukan merasakan kami Tuhan. Berkatilah jemaat yang mendengar firman Tuhan pada saat hari ini yang patah semangat. Bangkitkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh dalam hatimu berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang indah yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh Kau tebarkan atas setiap kami. Biarlah firman yang Kau sampaikan ini menjadi rema dalam hidup kami dan menjadi pegangan agar kami dapat melangkah lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu.
Ya Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, berkati dia dan keluarganya agar semakin lagi dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, jaga kesehatan, kehidupan, pekerjaan, pelayanan apapun yang mereka lakukan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat dari GBI New Heart yang pada hari ini mengikuti ibadah kami pada hari ini, dan Kau berkati juga mereka dalam pekerjaan, kesehatan, dan apapun yang mereka lakukan Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami Bapa. Terutama biarlah COVID yang tengah berlangsung ini boleh menurun dan berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali seperti sedia kala. Kami berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, Bapak Maruf Amin, semua sampai ke pejabat-pejabat daerah. Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, pakai mereka lebih lagi, terutama memiliki roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin negara kami dengan bijak dan gentar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang lain, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang tengah dalam masalah atau terhimpit masalah. Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka. Hibur mereka Roh Kudus, agar mereka dapat melewati setiap proses hidup mereka dengan kekuatan yang datang hanya daripada-Mu. Kami tahu Bapa bahwa pandemi ini mengakibatkan banyak hal yang tidak terduga. Kami percaya bahwa kami memiliki Engkau, Bapa kami yang kuat, Bapa kami yang merupakan penyedia segala-segala kebutuhan kami. Biarlah Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu, bahkan umat-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk para janda, fakir miskin, anak yatim. Tuhan, Kau berkati mereka juga. Berkati kehidupan mereka, sekolah, dan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Pulihkan kesehatan mereka agar mereka dapat lebih lagi memuji dan menyembah Kau. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami semua. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyempurnakan doa ini. Doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah senantiasa menghidupi kehidupan kami. Amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Kau
kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.